Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Septiani, mahasiswa studi Global Mulia Cikarang, Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya ingin menganalisa dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Bayangkan kalian sebagai pelaku UMKM di Indonesia yang selama ini hanya berjualan di pasar lokal, lalu tiba-tiba Indonesia masuk BRICS. Apa yang akan terjadi? Negara-negara seperti Cina, India, Rusia bisa lebih mudah ekspor barang mereka ke Indonesia, sehingga kita sebagai produsen lokal harus siap bersaing secara harga dan kualitas. Tapi di sisi lain, pelaku usaha Indonesia juga punya kesempatan ekspor ke India dan Afrika Selatan yang selama ini pasarnya tertutup. Artinya permintaan atas barang kita lebih bisa naik. Di sisi mikro, perusahaan-perusahaan kecil harus berpikir bagaimana menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menciptakan produk yang sesuai selera pasar BRICS. Selain itu, pilihan barang untuk konsumen makin banyak, sehingga selera dan keputusan membeli mereka berubah. Mereka bisa pilih produk lokal atau produk impor BRICS yang mungkin lebih murah. Indonesia sejak kapan Indonesia bergabung dengan BRICS? Indonesia bergabung dengan BRICS itu sebagai anggota penuh pada tanggal 6 Januari 2025. Pengumuman ini dilakukan oleh pemerintah Brasil yang saat itu memegang presidensi BRICS. Keanggotaan Indonesia disetujui oleh negara-negara anggota BRICS lainnya setelah Indonesia secara resmi menyampaikan minat bergabung setelah pembentukan pemerintahan baru pada 2024. Diterima sebagai anggota penuh itu pada Indonesia diterima sebagai anggota penuh itu pada 6 Januari. Dukung reformasi institusi global. Dengan bergabung Indonesia diharapkan dapat mendukung reformasi institusi tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk kerjasama di Global South. Apa peran BRICS dalam ekonomi global? BRICS itu singkatan negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan memainkan peran penting dalam ekonomi global melalui beberapa cara. Yang pertama, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara BRICS memiliki populasi besar dan potensi ekonomi yang signifikan. Mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan produksi. Yang kedua, kerjasama ekonomi dan perdagangan. BRICS mempromosikan kerjasama ekonomi antar negara-negara anggotanya, termasuk melalui pembentukan Bank Pembangun BRICS New Development Bank untuk mendukung proyek infrastruktur dan pembangunan. Yang ketiga, pengaruh dalam perdagangan global. Negara-negara BRICS memiliki peran penting dalam perdagangan global, terutama Cina sebagai salah satu eksportir terbesar dunia. Inisiatif dan tujuan BRICS itu satu, reformasi institusi global. BRICS sering menyerukan reformasi institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia untuk lebih mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang. Lalu, kerjasama dalam energi dan teknologi. BRICS mempromosikan kerjasama dalam bidang energi dan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dan bergabungnya Indonesia dengan BRICS itu pasti ada tantangannya dan dinamikanya. Yang pertama itu perbedaan kepentingan. Negara-negara BRICS memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda yang dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama. Kedua, hubungan dengan negara lain. BRICS sering dilihat sebagai blok yang menantang dominasi ekonomi barat, tetapi hubungan dengan negara-negara barat tetap penting bagi ekonomi global. Nah, di
sini juga BRICS mempunyai konsep dasar ekonomi mikro, yaitu permintaan, penawaran, persaingan pasar, dan perilaku konsumen dan produsen. Permintaan pasar. Definisinya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kedua, hukum permintaan. Jika harga barang turun, jumlah permintaan biasanya meningkat dan sebaliknya. Penawaran. Definisinya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia jual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawarannya, jika harga barang naik, jumlah penawaran biasanya meningkat dan sebaliknya. Persaingan pasar. Definisinya, persaingan pasar adalah kondisi di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Jenis pasarnya itu bisa bersifat kompetitif, monopoli, oligopoli, atau monopsoni, yaitu banyaknya penjual, satu penjual, atau satu pembeli. Perilaku konsumen di dalam Indonesia bergabung dengan BRICS itu ya, definisinya ya, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen membuat keputusan untuk membeli barang atau jasa berdasarkan preferensi anggaran dan harga. Faktor pengaruhnya, konsumen mempertimbangkan utilitas kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang. Nah, itu baru perilaku konsumen, dan ini perilaku produsennya. Perilaku produsen adalah bagaimana produsen membuat keputusan untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Nah, pasti situ ada faktornya kan. Faktor pengaruhnya itu, produsen mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, dan teknologi yang digunakan. Nah, itu baru faktor penau. Nah, ini sekarang bagaimana Indonesia masuk BRICS mempengaruhi pelaku UMKM, persaingan produk, harga barang dan ekspor. Itu bisa ada dampak dan tantangannya. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat memiliki dampak pada UMKM, persaingan produk, harga barang, ekspor dan impor. Dampak pada UMKM itu misalnya akses pasar yang lebih luas. UMKM Indonesia bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas di negara-negara BRICS seperti China, India, dan Brasil. Lalu bisa juga kerjasama dan peluang investasi. UMKM bisa mendapatkan peluang kerjasama dan investasi dari negara-negara BRICS untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor. Dampak persaingannya, persaingan dengan produk BRICS. UMKM Indonesia ini mungkin menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan produk dari negara-negara BRICS yang memiliki skala produksi lebih besar. Peningkatan daya saingnya, keanggotaan di BRICS bisa mendorong UMKM Indonesia untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dampak harga pada barang dan ekspor impor. Harga barangnya mungkin bisa dipengaruhi oleh dinamika perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara BRICS. Ekspor, Indonesia bisa meningkatkan ekspor ke negara-negara BRICS, terutama untuk komoditas seperti pertanian, manufaktur, dan produk olahan. Indonesia mungkin meningkatkan impor dari negara-negara BRICS untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk barang modal dan teknologi. Nah, itu baru dampaknya. Ini tantangan dan peluangnya. Tantangan ini, UMKM Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk bersaing dengan produk dari negara-negara BRICS. Peluangnya, keanggotaan di BRICS membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk berkolaborasi dan meningkatkan ekspor
ekspor ke pasar yang lebih luas. Peluang tenaga kerja dan investasi dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini dapat membuka peluang tenaga kerja dan investasi yang signifikan. Peningkatan kerjasama ekonomi. Keanggotaan BRICS dapat meningkatkan kerjasama sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara BRICS, membuka peluang kerjasama dalam bidang tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja. Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja ke negara-negara BRICS untuk kerjasama proyek ataupun pelatihan. Pengembangan skill. Kerjasama dengan negara-negara BRICS bisa membantu meningkatkan skill dan kapasitas tenaga kerja Indonesia. Nah, itu baru peluangnya dalam tenaga kerja. Peluang investasinya. Investasi dari negara BRICS. Indonesia bisa menarik investasi dari negara-negara BRICS seperti China, India, Brasil untuk proyek infrastruktur, manufaktur, dan sektor lainnya. Kerjasama dalam proyek infrastruktur, BRICS memiliki New Development Bank yang bisa menjadi sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Peningkatan kerjasama ekonomi. Keanggotaan di BRICS membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas, termasuk investasi di sektor strategis. Nah, tantangannya dan strateginya, Indonesia perlu memastikan bahwa investasi dari negara-negara BRICS memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat lokal. Strateginya, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi untuk memanfaatkan peluang investasi dan tenaga kerja dari keanggotaan BRICS. Nah, dari yang tadi saya jelaskan itu, apakah BRICS membagi peluang pelaku usaha kecil itu peluang atau ancaman? Bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa menjadi baik peluang maupun tantangan bagi pelaku usaha kecil. Peluang bagi pelaku usaha kecil itu yang pertama, bisa akses pasar yang lebih luas. Pelaku usaha kecil bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas di negara-negara BRICS seperti China, India, dan Brasil. Kedua, kerjasama dan peluang investasi. Pelaku usaha kecil bisa mendapatkan peluang kerjasama dan investasi dari negara-negara BRICS untuk meningkatkan kapasitas produksi ekspor. Yang ketiga, pengembangan skill teknologi. Kerjasama dengan negara-negara BRICS bisa membantu pelaku usaha kecil meningkatkan skill dan teknologinya. Tapi di sini juga ada tantangannya. Tantangan bagi pelaku usaha kecil itu persaingan dengan usaha besar. Pelaku usaha kecil mungkin menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan usaha besar dari negara-negara BRICS yang memiliki skala produksi lebih besar. Lalu, keterbatasan sumber daya. Pelaku usaha kecil mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk bersaing dengan usaha besar dari negara-negara BRICS. Adaptasi dengan perubahan. Pelaku usaha kecil perlu adaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Nah, strateginya untuk pelaku usaha kecil ini, meningkatkan daya asing. Pelaku usaha kecil perlu meningkatkan daya saing melalui inovasi, peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi. Memanfaatkan peluang kerjasama. Bisa memanfaatkan kerjasama dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan kapasitas dan ekspor. Nah, saran untuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan peluang kerjasama, meningkatkan daya saing, adaptasi dengan perubahan, pengembangan skill dan teknologi, fokus pada UMKM-nya, dukung UMKM. Pemerintah dan pelaku ekonomi besar bisa mendukung UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing. Peluang bagi UMKM dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Strategi pemerintah juga mendukung kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan mendukung ekonomi ini, memanfaatkan peluang dari keanggotaan BRICS. Pengawasan dan evaluasi. Pemerintah
kita perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keanggotaan BRICS di perekonomian Indonesia. Sekian dari video saya.